Jadi Pak Lutfi, ini kita lagi mendiskusikan masalah temuan-temuan kotak ekskavasi ya. Ya. Jadi ada beberapa fragmen gerabah, baik itu untuk keperluan sehari-hari maupun untuk sebagai genteng atap ya. Karena kita tahu teknologi Majapahit itu dalam bangunannya semi permanen. Jadi ada baturnya, baru ada tiang, baru ada atap. Nah, ini adalah sebagian kecil temuan-temuan yang ada. Namun kita tahu juga bahwa banyak sekali fragmen batu andesit yang kita temukan, jadi kelihatannya ada penghancuran yang masif ya terhadap struktur bangunan yang dari batu andesit. Nah, kita lihat ada satu temuan yang unik ya, seperti ini. Ini ada temuan batu putih, tapi ada gambar bintangnya. Ini Pak Lutfi mungkin bisa menjelaskan ini apa ini. Silakan. Iya. Jadi ini kelihatan ya, ada gambar bintangnya di sini, walaupun ini patah ya. Tapi ini lengkapnya ada 6 sudut, 6 ujung bintang itu. 6. Ya. Berarti bukan Surya Majapahit. Ya, tentu saja kalau kita berkaca kepada Surya Majapahit yang mestinya jumlahnya 8. Nah, ini 6. Jadi tentu saja tidak mengarah kepada sana, pada Surya Majapahit. Jadi kira-kira apa ini? Karena kita tidak tahu konteks secara keseluruhan dari artefak ini. Nah, untuk sementara kita bisa menganggap ini sebuah ornamen. Ornamen. Ya, karena kalau mengarah pada yang terkait dengan Surya Majapahit tidak mengena karena tidak 8 Ya. bintangnya, tadi Ya. ini hanya 6. Jadi kemungkinan masih sebatas pada ornamen, tapi Ya. ornamen untuk apa juga kita belum tahu. Karena ini hanya temuan yang sangat fragmentaris, namun ada dalam konteks kotak galian kita. Oke. Tapi ini apakah ini lazim di Majapahit 6 sudut ini? Atau pernah ada contoh? Pernah ada contoh, Oh. ya. Tapi kebanyakan memang cenderung pada posisi ornamen, Oke. dekorasi. Bukan bintang Daud ini? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Bukan 6 juga sih. Iya, memang. Bahkan kalau dikaitkan dengan periode yang lain dan di tempat yang lain itu bisa mengarah pada simbol-simbol yang internasional, seperti iluminasi misalnya. Oke. Bukan mandala. Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Ini salah satu temuan yang penting ini ditemukan di sudut tenggara. Sudut tenggara. Iya, di daerah Bastion, di pojok. Oh, ujung Iya. dari Talut ini. Iya, ujung dari Talut ini. Nah, jelas sekali bahwa di situs Kumitir ini ada sebuah bangunan yang berfungsi untuk rumah atau istana barangkali atau puri. Karena kita juga menemukan ukel seperti ini. Iya. Nah, ini. Nah, ini disebut ukel karena bentuknya sebenarnya ini ada bagian yang patah, ini yang besar di sana depan sini. Ini bagian ujungnya, dia melengkung ini. Nah, ini seperti ukel. Bahasa Jawanya itu apa? Ukel. Nah, melengkung ke atas. Nah, ini temuan yang menarik, Pak Said. Ya. Karena ternyata tidak hanya di Kumitir kita menemukan fenomena adanya ukel, bahkan yang justru jadi perhatian kita ternyata pada situs lain, yaitu situs Kelinterjo sebagai misal, di sana juga ditemukan beberapa ukel. Ya. Dan itu menarik karena apa hubungan antara ukel ini yang merupakan bagian dari atap bangunan dikaitkan dengan bangunan masa Hindu-Buddha. Ya. Nah, rupa-rupanya kalau kita berpihak pada Kumitir, pilihan pertama ini sangat mungkin terkait dengan arsitektur bangunan tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Tapi kalau kita kaitkan dengan keberadaan ukel pada Kelinterjo, itu adalah ukel yang merupakan bagian atap dari bangunan keagamaan. Nah, jadi dua-duanya dipakai, di Fropan dipakai, di ritual dipakai. iya, karena memang kita sudah melihat kenyataan ada tinggalan arsitektural masa Hindu-Buddha yang bernuansa religi, itu diberi atap menggunakan genteng dan juga di bagian ujung-ujungnya itu ada ukelnya. Berarti ini penciri bangunan yang dari struktur bata. Gentengnya. Gentengnya. Jadi gentengnya. ukel itu kan bagian dari, kalau orang Jawa bilang wuwungan. Wuwungan yang paling ujung itu diberi hiasannya namanya ukel. Oke. Ya. Nah, ini bagian dari bangunan. Nah, ini untuk keperluan sehari-hari. Ya, kira-kira hal ini menunjukkan apa? Dan ini menunjukkan bahwa di Kumitir ini ada kegiatan keseharian. Jadi bukan hanya kegiatan keagamaan gitu. Ya, ini seperti ini. Betul. Ini oleh teman-teman sudah dicoba dirangkai beberapa fragmen ini. Nah,
kita lihat ini ada indikasi yang menarik dari bagian dalam. Kita melihat ini dibuat dengan bentuk roda putar. Roda putar. Roda putar karena bekas ini. Nah, kemudian bagian bawah juga kelihatan ini ada bekas pedalnya, putarannya ini, dan ada ini di luar ada pewarnaannya. Apa itu yang disebut selip merah? Ya, kalau ini sebenarnya bukan selip merahnya karena Apa? ini pewarna bagian atas, yang bawah ini yang tidak terkena oleh warna itu. Oke. Karena memang ini terkait dengan persoalan teknologinya. Oke. Ya. Nah, tapi yang penting dari gerabah ini menunjukkan bahwa memang ada benda-benda wadah yang diciptakan untuk kepentingan tertentu, dan kalau yang jenis ini sepertinya memang lebih tepat ke kepentingan sehari-hari. Ini agak kecil ukurannya, bisa mengarah pada mungkin semacam wadah tertentu, atau mungkin kalau lengkap barangkali juga bisa kendi. Iya. Ya, dia bisa seperti ini kan? Ya, karena melebar ke atas ya. Iya, dia begini. Oke, ini salah satu peralatan rumah tangga ya. Ya. Selain itu kita juga menemukan keramik. Ada keramik ini juga peralatan rumah tangga. Ya. Dan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berada. Jadi bukan masyarakat biasa. Ini kira-kira seperti apa ini, Pak? Apalagi ini seladon ya. Ya. Ya, warna hijau yang sangat populer seladon. Nah, ini keramik yang kebetulan hanya tinggal bagian dasarnya saja, namun sudah bisa membantu kita untuk melihat bahwa pada situs ini terdapat tinggalan-tinggalan yang terkait dengan serta sosial dari masyarakat pemiliknya. Oke. Jadi keramik termasuk benda mahal yang tentu diimpor dari luar Nusantara, dari luar Indonesia, sehingga ini hanya dimiliki oleh para golongan menengah ke atas. Dan yang menarik di Indonesia, di situs komputer ini ternyata dari sekian banyak peramen-peramen porselin itu bisa mewakili dari berbagai zaman asal usulnya. Iya. Bahkan dari berbagai wilayah, termasuk ada dari Cina, kemudian dari Vietnam, dan bahkan ada beberapa dari Eropa. Iya. Nah, seperti ini juga kita temukan ada yang istilahnya pecah seribu ya. Pecah seribu, ya Jadi betul. banyak sekali jenis keramik. Nah, ini mungkin kalau mau, nah ini ornamen yang memang disengaja sebenarnya. Jadi bukan karena kesalahan. bukan, karena memang disengaja, sehingga diberi nama pecah seribu kan. Pecah sebenarnya lebih dari 1000 pecahnya. Iya. Ya. Ini bagian dasar juga, bagian bawah, bagian kakinya. Ya. Jadi ini sama-sama porselin, tapi juga bagian dasarnya kan. Ya. Biasanya bagian bawah ini bertahan karena memang dia lebih tebal, keras ya. Iya. Jadi bagian atasnya cenderung lebih mudah pecah. Oke. Ini juga dasar ini, tapi dia halus nih. Ya. Ini jenis apa namanya? Nah, ini kalau ini jenis apa? Seladon. Ini warna Yue ini. Warnanya hijau lumut. Dan ini proses pengarsirannya sudah sempurna. Kita melihatnya dari bagian dalam, bagian luar, dan bahkan bagian bawah. Ini sudah sempurna. Ya. Proses glasirnya Ya. sempurna. Sementara yang kita lihat ini dia semi. Jadi walaupun dia gerabah ya, tapi dia sudah halus sekali. Oh iya, betul. Ini jadi disebut sebagai apa ini? Stoneware. Iya. Ini ada bekas-bekasnya, bekas pewarnaannya. Nah, bagian dalamnya bahkan juga ada tidak sempurna ini pembuatannya. Ini ya. Dan ini ada satu yang warnanya merah dan ada goresan yang merupakan hiasan. Ini bentukan apa sebenarnya? Iya, ini serpian lagi, kreweng bahasa kita ya. Nah, ya ini kan kelihatan bibir ini. ya ini bibir dan melengkung. Ah. Nah, kecenderungannya ini juga sepertinya bagian dari genting ini. Genteng ya? Genteng ya, genteng. Oke. Genteng atau genting ya, betul itu? Kalau genting itu tanah yang hampir yang putus, rawan. Pak. Rawan. Ini genteng ya. Ya. Ya, baik. Jadi bagian ini bedanya genteng kuno dan genteng modern. Apa bedanya, Pak? Genteng kuno itu bagian yang halus itu di luar, Ah, bagian yang kasar di dalam. oke. Sedangkan sekarang genteng modern itu bagian yang halus itu di dalam. Di dalam. Mengapa? Karena sekarang banyak orang membangun rumah itu tanpa langit-langit, Nah, tanpa plafon. tanpa plafon, jadi bisa langsung melihat pada gentingnya yang halus. Oke. Ya. Ya.
Nah ini kita melihat sekarang yang jenis temuan lain ya. Jadi ada batu putih ya. Ada batu putih ditemukan di Kumiter ini, entah sebagai apa. Tapi ada juga yang fragmennya besar, ada yang kecil. Jadi bisa merupakan bagian dari bangunan seperti ini kita lihat. Ya, betul. Nah ini besar nih, ini yang kecil, ada yang lebih kecil lagi. Ini seperti ini. Ya. Nah kelihatannya kira-kira penggunaan batu putih ini apa sebenarnya? Nah, saya tarik untuk yang kecil, yang dulu. kecil ya. Oke, yang dulu. Nah, yang besar ini sebenarnya bisa membantu kita dari sisi adanya sudut ini, sudut ini. Nah, ini artinya dia bagian dari suatu batuan yang memang sudah dibentuk, dan ini kemungkinan lebih besar lagi bentuk utuhnya. Ya. Kalau bentuknya begini, ini bisa jadi merupakan bagian dari struktur bangunan atau bakal dari suatu ornamen bangunan. Karena biasanya batu putih itu dikombinasikan dengan andesit dan dia akan dibuat pahatan pada bagian depannya. Dan rupa-rupanya memang hasil ukiran pada batu putih itu jauh lebih bagus, lebih halus ya, ya, teksturnya udah halus karena dia lebih ringan juga ya. Ini yang kecil-kecil ini. Nah ini yang menarik ini menarik sekali, walaupun hanya potongan begini ini mungkin bagi mata biasa tidak ada artinya, maka akan dibuang saja. Tapi ternyata teman-teman yang ekskavasi itu melihat adanya sesuatu yang penting dari pecahan ini. Pecahan ini adalah bagian dari figurin sebenarnya. Figurin. Jadi arca kecil. Arca kecil. Nah kita melihat di sini ada, Pak bisa lihat ini. Di sini ada goresan-goresan ini. Nah ini bagian telinga, bagian muka, kanan kiri telinga. Iya ini kelihatan dagu di sini. Ya betul, ada dagunya. Ini mata. Iya tepat sekali. Jadi ini adalah potongan dari figurin yang belum selesai diukir dan tinggal bagian ini. Ini menarik sekali karena memang pada masa Majapahit kita menemukan banyak sekali figurin dengan bahan batu putih ini. Iya. Oke. Di sini. Oke. Nah, ini yang lebih unik lagi nih Pak Lutfi. Ya. Karena sudah diwarnai dan punya semacam ornamen. Tapi bahannya apakah batu putih juga Pak? Kaolin. Kaolin ini ya? Ini kaolin. Oh ya. Kaolin. Berarti dia semacam keramik dia ya. Oke. Ini kira-kira seperti apa Pak? Nah, ini menarik karena bentuknya yang tidak beraturan tapi tebal sekali. Jadi adalah salah satu fragmen keramik yang sudah digelasir warna hijau, dan di sini ada ornamen ini seperti apa namanya? Ukel itu seperti ukel. Nah, ini sulur-suluran. Seperti sulur ya. Ini kemungkinan adalah bagian dari vas yang besar. Oke. Karena banyak sekali yang kita simpan di pusat informasi Majapahit, itu keramik-keramik yang ukuran besar, itu menggunakan tipe-tipe seperti ini, dan bentuknya memang tebal-tebal begini. Ya. Bisa juga pada air. Ya, wadah air ya. Wadah air jadi besar. Vas Ya, yang seperti besar. jambangan begitu. Oke. Nah, sekarang kita beralih kepada kembali lagi dengan konteks Kumiter yang dianggap sebagai pendarmaan Mahesa Cempaka. Nah, di sektor A ditemukan juga pecahan batu andesit yang kemungkinan ini bagian dari arca. Ya. Ini mungkin Pak Lutfi bisa menjelaskan ini. Baik. Nah, ini salah satu fragmen yang juga menjadi petunjuk kita bahwa di situs Kumiter ternyata juga ada tinggalan-tinggalan yang terkait dengan keagamaan, yaitu berupa arca. Ya. Nah ini kelihatan sekali, ini adalah bentuk seperti ini, jadi genggaman tangan, kemudian ibu jarinya di bagian belakang, dan dia memegang sesuatu. Ini bagian bawah kelihatan, masih ada sisanya, atas juga ada kelihatan sisanya. Nah ini umumnya, ini adalah suatu gerakan tangan atau mudra dari seorang tokoh, dan dia memegang suatu benda tertentu. Sayang kita tidak tahu persis benda ini apa karena patah atas dan bawah. Laksana bukan? Atau tongkat? Kemungkinan bisa tangkai teratai atau juga bisa laksana, tapi kita belum tahu persis dia sebenarnya apa karena patah. Tapi ini menunjukkan bahwa ada fragmen, ada arca yang kita menemukan fragmennya. Oke. Ya. Dan ini lagi Pak, ini kalau mata saya melihatnya, walaupun saya bukan arkeolog klasik, kelihatannya ini bagian dari arca juga. Apakah benar seperti itu? Ya, 100 buat Pak. Oke. Hanya posisinya begini Pak. Oh begini ya. Karena ini adalah bagian ujung dari selempang
Oh, yang di sini. Atau ya bagian kanan kiri itu. Oke. Nah, ini kelihatan sekali ada wirunya. Wiru. Ada wiru ini, lipatan-lipatan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kain ini kalau dibentangkan panjang. Oh. Tapi karena dia biru jadi seolah-olah hanya seperti ini. Seperti sampur gitu Ya, ya. seperti sampur, betul Oke. sekali. Nah, ini kelihatan sekali dan sampur itu pasti akan menjuntai ke bawah. Oke. Tidak mungkin begini dia. Ya. Nah, jadi ini ke bawah dia jatuh begini. Ini khas untuk kain-kain yang menjuntai ke bawah. Ya, di Nah, sini ya. ada indikasi yang menarik, Pak, untuk bagian fragmen arca ini adalah bentuk ini melengkung di sini. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa stela atau sandaran arca dari arca ini itu tidak seperti yang biasa. Jadi dari atas ke bawah begini lurus begini, tapi ini ada semacam bentuk apa seperti oval. Oval ya. Ya, ini karena bentuknya seperti miring. Ini menarik sekali. Kalau melihat dari dua fragmen ini, apakah kita bisa memberikan gambaran bahwa ini adalah arca perwujudan atau arca dewa gitu? Belum tentu, Pak. Belum bisa Pak. ya, belum bisa ya. Tapi umumnya memang kalau pada masa Majapahit, kalau dikaitkan dengan bangunan keagamaan, Ya. itu memang yang dihadirkan adalah arca perwujudan. Arca Untuk perwujudan. periode Majapahit khususnya itu arca perwujudan. Dan sebenarnya sudah dimulai dari masa Singasari sebenarnya. Oke. Tapi ini kemungkinan melihat dari struktur batunya, maaf, Ya. batunya sepertinya mungkin satu Ya, satu objek ya. objek sepertinya. Oke. Kalau dari Ya, tekstur batunya. ya. Oke. Nah, ini juga pecahan batu andesit nih. Ya. Tapi kita nggak tahu nih apa sebenarnya. Apakah dia sebuah pengunci, ataukah sebuah gandik, atau bagian dari arca juga kita nggak tahu. Mungkin Pak Lutfi bisa melihatnya. Ya, ini sekitar dari pengalaman, Pak, dari pengalaman. Berulang-ulang kita melakukan ekskavasi itu memang sering mendapatkan data batuan ini seperti ini. Ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah kemungkinan besar ini adalah bakalan. 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 Jadi bakalan untuk apa? Nah, kemungkinan pertama adalah bakalan untuk batuan kunci. Kunci ya. Ya, karena memang bentuknya kecil ya, kecil. Nah, kalau dia batuan kunci, tentu dia akan mengalami nanti proses penghalusan dulu. Oke. Sesuai dengan lubang yang disediakan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ini adalah kemungkinan adalah pasangan dari pipisan. Oke. Arti ini namanya gandik ya. Oke. Jadi untuk menghaluskan biji-bijian atau obat jamu-jamuan itu. Tapi tentunya harus halus permukaannya. Nah, yang ketiga ini yang juga mungkin juga bagian dari fragmen arca atau bakal arca gitu Bakal ya. arca. Tapi tentu kalau seperti ini ya artinya pasti kecil sekali. Ya mungkin bagiannya, tangannya, Ya, atau mungkin. kakinya. Betul ya. Jadi ini fragmennya kalau Iya. kalau terkait dengan arca. Oke. Ya, kita tidak bisa sampai pada kesimpulan yang final karena tergantung pada Oke. konteksnya yang apa. Ya. Nah, ini terkait dengan andesit. Di sektor A, B, dan C itu kita temukan banyak sekali balok batu andesit. Ya. Ada yang ada di permukaan ya yang kita lihat, ada yang bercampur dengan reruntuhan bata. Ya. Dan umumnya sepertinya tidak selesai. Jadi kalau kami biasanya menyebutnya unfinished. Ya. Nah, kalau gejala seperti ini apa sebenarnya? Kenapa kok banyak tapi sebagian sudah rapi, hanya belum finish gitu? Ya. Pertama, Pak, kalau menitik beratkan pada persoalan belum selesai, bisa jadi memang ini indikasi bahwa bangunan yang terkait dengan kebutuhan material andesit itu memang belum selesai dibangun. Belum selesai dibangun. Ya, itu yang pertama. Karena ada kasus di lain sudah selesai ditata, tapi belum finishing. Jadi dia masih ada bidang-bidang yang polos. Oke. Tapi untuk komitir, sepertinya lebih dekat kepada persoalan memang belum selesai dibangun. Karena kita mendapatkan ada calon antefik, calon makara, Iya. calon kala. Iya. Kemudian ada beberapa bagian yang sudah ada pelipirnya, sudah halus, tapi bagian ujungnya juga belum sempurna, Iya. misalnya. Nah, saya pikir itu. Yang kedua, kalau yang batu andesit begitu hancur, Iya. nah ini sangat mungkin adalah proses pengerusakan sebenarnya. Pengerusakan ya. Pengerusakan. Iya, karena banyak sekali ditemukan pecahan-pecahan atau fragmen batu andesit yang kecil-kecil. Betul. Jadi indikasinya adalah karena begitu banyaknya temuan andesit yang hancur seperti itu, jadi tidak ada pikiran lain kecuali memang itu sengaja dirusak untuk kepentingan tertentu. Oke. Ya. Tapi ada informasi juga yang berkembang di masyarakat bahwa terutama si pemilik lahan itu ya, yang kita gali di sektor A itu menyebutkan bahwa sebelumnya itu banyak sekali batu-batu andesit yang diangkut. Nah, Ya. apalagi itu berarti
untuk kepentingan tertentu batu andesit yang semula mungkin bagian dari bangunan keagamaan karena dianggap tidak penting dibawa keluar. Nah, biasanya untuk membawa keluar itu yang lebih praktis adalah kalau ukurannya kecil-kecil. Oh iya. Jadi memindahkannya lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya. Demikian juga dengan bata, Pak. Jadi struktur bata yang ada di sektor A dan B itu kelihatan jadi bagian pinggirnya tidak jelas lagi karena sudah dihancurkan. Betul. Dan itu diambil. Ya. Kelihatan diambil karena tidak ada dalam runtuhan. Ya. Jadi memang ada aktivitas zaman dulu yang memang mengangkut atau mengambil batu andesit dan bata-bata yang ada di komiter itu. Saya setuju. Ya. Sebagaimana kita pernah diskusi Pak Said, jadi kalau kita mengamati struktur bata yang ada di sektor A, B, C, itu memang menunjukkan bahwa ada bangunan yang paling tua, Iya. dan itu sudah mengalami kerusakan. Iya. Bagi sebagian batanya kemudian sudah dipindahkan ke tempat lain, Iya. dan sangat jelas adanya proses pengambilan bata itu sendiri. Yang kedua, ada struktur tambahan. Tambahan berarti baru gitu. Tambahan ya, walaupun dia juga menggunakan bata yang seukuran dengan bata yang kuno tadi, tapi dia berada pada lapis tanah yang lebih muda, Lebih mudah. karena dia tidak selevel dengan myfeldnya bangunan utama. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang tadi Pak saya sebutkan, ada bangunan berikutnya lagi Iya. yang sekarang ini posisinya paling luar. Iya. Itu ternyata disusun atas dasar bata yang benar-benar sudah hancur, Iya. dan cara menatanya ya seperti menata begitu saja. Oke. Tidak ada kosot, tidak ada perhitungan batu utuh kemudian batu pendek, itu tidak ada. Jadi memang sepertinya kita melihat dengan kasat mata paling tidak ada 3 struktur bangunan di komiter itu, dan yang terakhir adalah terkait dengan andesit tadi. Iya. Itu dari kemungkinan ada bangunan andesit yang berdekatan dengan bangunan itu. Oke. Ya. Ah, kalau dia menggunakan bata-bata pecahan bata atau remukan bata gitu untuk menyusun ulang sebuah struktur, apakah kemungkinan bangunan istana bisa dibuat seperti itu? Kemungkinan iya. Istana bisa menggunakan bata-bata patah gitu. Oh, untuk istananya? Iya. Tentunya tidak. Oke. Jadi sangat mungkin kalau kita bicara istana, apalagi itu istana seorang bangsawan, tentu dia menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya nomor 1. Iya, nggak mungkin pecahan. Nggak mungkin pecahan. Nah, setelah pada masa berikutnya, ketika istana sudah ditinggalkan atau tidak menjadi tempat tinggal bagi bangsawan itu, Iya. maka masyarakat selanjutnya lah yang akan memanfaatkan. Oke. Itu. Jadi bisa dianggap bahwa bangunan yang tidak menggunakan bahan asli atau menggunakan reuse, ya, itu bukan bagian dari istana itu. Sangat mungkin iya, karena kalau kita bicara Majapahit, kita hampir tidak pernah menemukan sebuah bangunan profan maupun bangunan religius itu menggunakan bata yang pecah-pecah. Nggak ada ya? Tidak ada. Biasanya memang batanya utuh semua dan cara menyusunnya sudah ada aturannya. Ya. Dan yang paling dominan adalah menggunakan teknologi kosot. Ya. Ya, tidak ada spesi di antaranya. Oke. Ya. Berarti sudah jelas ya. Nah, Jadi konklusinya bahwa di situs komiter sektor A, B, dan C ada bangunan yang kemungkinan adalah puri atau istana. Ada bangunan yang terbuat dari batu andesit yang kemungkinan itu adalah bangunan suci. Entah itu pendarmaan siapa gitu kan. dan kita juga tidak tahu tempat aslinya di mana. Aslinya di mana. Dan yang ketiga adalah struktur baru yang menggunakan bata-bata yang pecah. Ya, Jadi direkonstruksi ulang. ya. Oke, ada 3 unsur ya. Ada 3. Betul. Oke. Nah, lebih lanjut lagi Pak, kita di sektor Nah, ini juga dibantu bawahnya ini berat. ini juga menemukan bata ya, Bata, ini yang bata. Ya. yang sisinya 8. Nah, betul. Kalau yang kita kenal di Majapahit kan sisi 6. Sisi 6 ya. Segi 6 ini sisi 8 nih, seperti apa nih? Tapi Iya. ini cuma 1 Pak. Jadi ini memang data unik ya, segi 8. Namun kita bisa telusuri bahwa sebenarnya asalnya bata segi 8 ini adalah bata umum yang 4 persegi panjang sebenarnya. Karena kita cermati dari 8 sisi ini hanya 3 sisi yang asli. Sisi lain adalah Oh, iya, jadi iya, ini 1, 2, 3 ini asli. Sedangkan Asli. yang lain yang 5 sisi ini adalah hasil pemangkasan. Oke. Jadi Ya. dulu yang halus yang ini Ini 3 sisi. 4. 3. 1, 2, 3. Ini 4 nih. Karena ini dipotong juga dari yang panjang. Oh gitu. Yang ini juga dipotong-potong. Nah, ini sebenarnya kalau kita logikakan untuk penyusunan bisa saja disusun, walaupun nanti ujungnya ini akan muncul bidang kotak yang kosong begini. Saya ingat bagaimana paving modern disusun Oke. segi 8 ini akan diisi dengan tambahan paving kecil
segi 4 Oke. itu. Jadi dia menjadi hiasan ya. Menjadi hiasan. Jadi Oke. pelengkap. Mm-mm. Karena kalau segi 8 tidak akan ketemu semua sisinya. Oke. Kalau segi 6 langsung nyambung. Oke. Kalau segi 8 tidak. Jadi muncul gini. Oke. Nah, kita tidak menemukan ini. Hmm. Bata yang segi 4 kecil itu. Belum ditemukan. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu. Ini kan masih kita Ya. masih akan lanjut lagi. Tapi ini kita ada punya 2. Jadi Hmm. ada kemungkinan memang disiapkan untuk lantai. Nah, temuan lain lagi di situ komputer ini ada Ya. yang bata yang menggunakan inskripsi, ya. Seperti ini kita bisa lihat. Ya. Apakah memang lazim sebuah bangunan pada masa Majapahit itu ada inskripsinya dan berlaku umum? Ya, untuk informasi Pak Said, Ya. bahwa sebenarnya bangunan suci atau bangunan dari masa Hindu-Buddha di mana ada bata berinskripsi itu tidak hanya di Jawa, Pak. Di Sriwijaya juga ada, Oke. di Sumatera juga ada. Jadi banyak memang bata-bata yang berinskripsi. Nah, di Jawa Timur juga banyak, termasuk yang sekarang disimpan di Candi Gunung Gangsir. Oke, ya, Itu ya. juga ada imunisasi. Nah, yang menarik di sini, ini kalau karena potongan, Ya. jadi kita, Ini benar posisinya begini. nah kita mulai dulu dari sini. Oke. Karena Nah. ada juga potensi berikutnya. Kalau dari sini, ini di sini sudah ada sedikit goresan ini, Ya. tapi ini patah, Pak. Oke. Patah ini jadi tidak jelas ini maksudnya aksara apa. Tapi ada bagian di sini. Nah, Hmm. kalau dari sini kita mulai dari sini. Nah, kalau kita mengambil dari lengkung ini, maka ini menjadi huruf sa, bisa sa. Tapi di sini ada depannya begini dan atasnya ada ini. Ini adalah layar atau berbunyi R, R mati ini. Nah, kalau dari tampilan begini, ini bisa menjadi ini kalau sa, ini menjadi ini e, jadi ser, Ser. serda. Serda itu artinya apa? Nah, Jangan-jangan pangkat tentara, Pak? tersan 2. dua. Tidak, tentu tidak, karena ini kan terkait dengan Jawa kuno ya. Oke. Ya, ini yang pertama. Ini da-nya da kuat ini, bukan da yang ringan, tapi ini da kuat ada lengkung Da, di bawah. da, gitu. Da. Oke. Atau biasanya pakai DH itu. Hmm. Nah, bisa juga begini membacanya. Oke. Nah, kalau dibaca begini, ini menjadi bukan da tapi ini ba. Ba. Ba biasa. Kalau ba kuat itu pakai H. Ini ba biasa di ba. Ini dibaca menjadi lu, balu. Balu, Ini? tapi ini tidak terbaca karena patah dia. Nah, bacaan mana yang paling tepat? Itu memang tidak mudah untuk diputuskan. Oke. Karena baik dengan cara ini atau sebaliknya, kita belum menemukan clue ini sebenarnya menyebut apa. Oke. Apakah arah mata angin, apakah nama orang, apakah nama tempat, belum jelas. Tapi dari aksaranya kita bisa mendapatkan informasi bahwa ini aksara Jawa kuno pertama. Oke. Yang kedua, ini digoreskan atau dipahatkan oleh orang yang bisa menulis, tapi dia bukan dari lingkungan keraton. Oh, Mengapa? Karena dari sisi paleografinya tidak terlalu indah. estetikanya. Estetikanya, iya. Oke. Jadi ini kemungkinan adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan menulis, tapi dia bukan dari lingkungan keraton. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah bata yang berinskripsi seperti ini itu boleh berada di mana aja? Di rumah biasa, di istana, atau rumah peribadatan? Sejauh kita mendapatkan data dari hasil ekskavasi dan observasi, kita hanya mendapatkan pada konteks bangunan suci dan bangunan profan untuk keraton. Untuk keraton. Iya. Itu rakyat biasa nggak ada? Belum. Oke. Ini juga bisa memperkuat hipotesa sementara bahwa ini adalah tempatnya Brewengker ya. Atau perdarmaannya Mahesa Cempaka. Ya. Oke. Nah, ini juga ada, Pak. Iya. Nih, seperti ini nih. Tapi ya saya tidak tahu nih arahnya yang benar bagaimana. Ya. Ini arahnya yang betul begini, Pak. Oke. Nah, mengapa? Karena ini adalah bagian dari, kalau bahasa Arabnya itu harokat. Aha. Ini pepet ini. Ya. Kalau besar itu pepet, tapi kalau kecil itu biasanya i. Nah, ini adalah bentuk vokal i. Nah, ini adalah aksara pa. Pa. Jadi ini baca pi. Pi. Sedangkan yang di sebelahnya ini karena di bawahnya ada lengkung atau begini. Nah, di atasnya nyambung. Nah, ini bisa dibaca da. Pida. Artinya? Nah, tidak tahu karena ini patah. Oke. Di sana tidak ada. Siapa Ya. tahu dia dibaca begini Nah, nggak? kalau begini, Hah? ini menjadi agak janggal. Bisa juga ini, tapi harusnya dia kebalik menjadi i. I panjang. Aksara i. Hah? Ini menjadi ba. Bai. Nah, kalau ini
ini di bawah dan dia posisinya tidak membuka tapi menutup, itu jadi I, bai. Bai. Ya. Ada nama pegawai BPCB Jatim namanya Bai, Pak. Tapi tentunya bukan yang ini ya. Oke. Ya. Nah, ini ada temuan lagi. Wah, berat. Ini agak berat nih. Oke. Jadi ini adalah seperti saluran air. Ya. Jaladuara ya namanya. Nanti dulu, Pak. Oke, gitu ya. Nah, ini ditemukan di sini, Pak. Ya. Di sudut timur laut ini. Ya. Jadi kalau dari pengamatan kita, kalau posisinya begini, Pak Said, saya sependapat ini ada hubungannya dengan Jaladuara. Oke. Ini saluran air. Oke. Ya. Jadi di ujungnya ini bisa langsung air mengalir atau diakhiri dengan bentuk Jaladuara sendiri. Oke. Bisa berupa Makara, bisa berupa Kumuda atau apa Padma. Nah, saya curiga ini juga sebegini, Pak. Sebagai apa? Nah, kalau begini dia lubang ini adalah untuk taki, untuk kuncian batu yang di sebelahnya. Oh, gitu ya. Jadi karena ini adalah bagian batu pinggir, maka dia harus mengunci batu yang ada di sebelahnya. Nah, jadi batu yang sebelahnya ini dia mempunyai tonjolan masuk ke sini. Ya. Ini batu pengunci ya. Nah, batu pengunci. Karena ini patah, Pak. Jadi dia tentu panjang dia. Iya. Nah, ini menarik karena kita tidak tahu posisi persisnya. Jadi kemungkinan pertama kalau dia begini dia bisa Jaladuara, tapi kalau dia begini di sini ada, bukan ke batu kunci juga ada yang begini. ada juga Ada yang tengkorak ya. begini juga kan? Betul. Nah. Ya. Jadi dua kemungkinan itu. Oke. Nah, inilah ragam temuan hasil ekskavasi. Nah, ada satu lagi, Pak. Ini ada beberapa koin ya yang ditemukan selama ekskavasi di situs Kubiter ini. Mungkin bisa Pak Lutfi mengidentifikasinya apa itu? Ya, Pak saya juga tahu. Ini kalau Kalaya juga tahu dia sebut sebagai uang kepeng, Uang kepeng ya? kepeng atau gobok. Gobok lebih besar, Pak. Sama sebenarnya. Kalau masyarakat menyebutnya sama. Oh, Karena masyarakat tidak melihat besar kecilnya. oke. Tapi mata uang logam yang ada lubangnya di tengah itu disebut kepeng atau gobok. Oh, gitu. Nah, karena posisi yang kita temukan ini sudah begitu aus, tidak kelihatan tanda untuk tulisan yang ada pada di sini, jadi kita belum bisa melihat. Tidak ada simbol negara ya? Tidak, ini tulisannya hilang. Hilang ya? Karena masih ada patinan juga Oke. di sini. Nah, yang jelas ini adalah mata uang bukan buatan dari Majapahit sendiri, Oke. tapi ini dari Cina. Oke. Dan kita punya banyak sekali tipe mata uang dari Cina itu, ya, dari berbagai zaman. Kalau mata uang Majapahit seperti apa, Pak? Kalau untuk Majapahit itu pertama ukurannya, Pak Said, ukurannya dia lebih besar, kemudian juga lebih tebal, dan cara mengerjakannya lebih kasar. Di samping juga kadang-kadang ada yang membedakan, yaitu misalnya muncul ada figur wayang. Oh ya. Nah, beberapa juga di antaranya juga menggunakan figur tulisan. Oke. Nah, tulisan khas Jawa. Bukankah di Majapahit juga ada yang kayak kancing? mata Nah, itu pun sebenarnya import. uang? Import juga. Karena di sana ada cap menggunakan tulisan Cina ma. Uang ma. Kan? Uang ma. Oke. Ya. Jadi inilah tadi diskusi kami tentang berbagai jenis temuan kotak ekskavasi yang ada di situs Kubiter, baik yang ditemukan di dalam sektor A, B, C maupun ditemukan pada penggalian di bastion di Tenggara dan Timur Laut ini. Ada beberapa informasi yang kita peroleh bahwa berdasarkan jenis-jenis temuan atau karakter temuan yang ditemukan di situs ini, bisa ada sebagian besar yang dapat mendukung hipotesa bahwa di Kubiter ini adalah sebuah istana atau puri yang kemungkinan besar adalah purinya Brewengker ya, itu masih dugaan juga, serta adanya indikasi menunjukkan bahwa di sini adalah sebuah puri, ada juga bangunan suci ya, dan bangunan baru yang saling tumpang tindih. Namun untuk itu semua kita masih perlu melakukan kajian lebih lanjut agar temuan-temuan ini saling memberi konteks sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan yang utuh bahwa situs Kubiter ini adalah apa. Yang pasti bahwa situs Kubiter ini dikelilingi oleh sebuah talut dengan pintu gerbang di sebelah barat ya, dengan 4 bastion, dan jarak dari masing-masing bastion ini adalah 318 meter yang dari timur ke barat, dan yang dari utara ke selatan adalah 200,30 cm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.